Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat kedatangan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada kita dan memberikan kepada kita keutamaan dengan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, bulan Ramadan ini bulan yang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sama dengan hari Jumat merupakan hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam, dibandingkan pada hari-hari yang lain. Dari mana kita tahu bahwa Syahrul Ramadan Sayyidus Suhur, bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain? Karena di bulan Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang tidak terjadi di bulan lain. Tidak terjadi di bulan Syawal, tidak terjadi di bulan Dzulqa'dah, tidak terjadi di bulan Dzulhijjah, tidak terjadi di bulan Muharram, dan begitu seterusnya. Itu ada kemuliaan-kemuliaan yang terjadi di bulan Ramadan. Yang paling mulia yang pertama itu adalah Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Al-Quran turun di bulan Ramadan, di mana Al-Quran merupakan kitab suci yang paling mulia. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman sebagai petunjuk pada manusia, di mana manusia ketika dia melaksananya akan selamat di dunia dan akhirat. Di mana Al-Quran hudal lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang lebarnya seperti langit dan bumi. Seperti 7 langit dan 7 bumi. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di saat Al-Baqarah menyatakan, seperti hafalan ini semua santri ini, hafalannya Didin, hafalannya Rizki, hafalannya Umam, katanya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu bulan Ramadan di mana Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pemisah antara hak dan batil. Ayat ini jelas sekali bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di mana Al-Quran ini sebagai petunjuk. Petunjuk kemana? Petunjuk untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk kemana? Untuk mendapatkan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang membahagiakan. Petunjuk kemana? Petunjuk untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Petunjuk di mana kita di dunia hidup hasanah, hidup itu bahagia, badan sehat, rizki luas, keluarga menyenangkan, tentram dan membahagiakan, teman menyenangkan, dan negara damai dan tentram. Itu di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat akan hasanah. Kenapa?
karena beriman kepada Allah dengan iman yang mantap. Dia yakin dengan kitab-kitab Allah dengan mantap, yakin dengan utusan Allah dengan mantap, yakin dengan malaikat-malaikat Allah dengan mantap, yakin dengan hari kiamat dengan mantap, yakin dengan qada dan qadar dengan mantap, lalu beribadah dan tunduk kepada Allah semata sehingga di akhirat dia hasanah, masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Nah, lebih jelasnya apa katanya? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan uraian-uraian yang secara terperinci, di mana petunjuk secara terperinci bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana cara beriman kepada utusan-utusan Allah, bagaimana cara beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bagaimana cara beriman qada dan qadar, bagaimana cara iman pada hari kiamat. Kemudian bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat dengan benar, bagaimana berakhlak kepada dirinya sendiri, berakhlak kepada saudaranya, berakhlak kepada yang lebih tua, berakhlak kepada yang lebih rendah, berakhlak kepada pemimpin, berakhlak kepada rakyat, bahkan bagaimana berakhlak dengan binatang, berakhlak dengan kucing, berakhlak dengan semut, berakhlak dengan tikus. Itu semuanya dibahas secara terperinci. Hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran yang menjelaskan secara terperinci mana hak, mana yang batil, mana tauhid, mana kesyirikan, mana iman, mana kekufuran, mana akhlak yang tercela, mana akhlak yang mulia, mana itu keadilan, mana kezaliman. Itu bahas secara terperinci. Kalau kita bertanya, maka Al-Quran turun kapan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, Al-Quran turun kepada langit bumi, ke Lahul Mahfuz, turun pada malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu apa tanggal malam 21, malam 23 atau 25. Kita tidak tahu. Itu pertama kali Al-Quran turun ke langit bumi. Namun yang turun pertama kali pada Nabi Muhammad, Al-Quran itu turun pada kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi Muhammad itu tahanus di mana? Di Gua Hiro. Nabi Muhammad pada umur 38, Nabi Muhammad apa? Sudah senang dia itu tahanus di gunung apa? Di Jabal Nur, di dalam Gua Hiro. Dia merenungi tentang perilaku orang-orang Quraisy Mekah yang menyembah berhala. Dia itu merenungi tentang perilaku orang-orang Quraisy Mekah pada waktu itu. Mereka itu saling membunuh satu sama lain. Dan mereka minum minuman. Maka genap ketika Rasulullah itu umur 40. Pada tahun ketiga Rasulullah itu bertepatan tanggal 17 Ramadan menerima Al-Quran. Surat yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Apa isinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kapan turunnya? Pada tanggal 17 Ramadan. Nah, karena di bulan Ramadan ini ada kejadian yang sangat besar, sangat hebat, yaitu turunnya Al-Quran yang dulu dari Allah ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, dan pertama kali Al-Quran turun pada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan. Apa berarti? Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, malam yang sangat, bulan yang sangat mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena di bulan ini merupakan titik awal manusia itu selamat. Di bulan ini adalah titik awal manusia ini mendapatkan ridha dari Allah.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini ada istimewa apa? Turunnya Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu adalah suatu malam. Di malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini bagaikan orang yang beribadah terus menerus lebih daripada 1000 bulan. Atau ibadah terus menerus sama dengan berapa? 84 tahun. Coba bayangkan. Yang umum orang itu umurnya antara 60 sampai 70. Kalau lebih itu bonus. Baina sittin wa sab'in. Kata Rasulullah, umatku itu antara 60 dan 70. Jarang orang yang umurnya lebih dari itu. Ada tapi sedikit. Nah, ternyata kita lihat, anggaplah hidup sampai 60 tahun atau 70 tahun. Apakah selama 70 tahun dia ibadah terus? Nggak mungkin kan? Anak-anak kecil sampai umur 3 tahun main terus. Setelah itu sampai umur 6 tahun main terus. Ya, ingat-ingat sedikit lah, TK, PAUD gitu. Nah, kemudian setelah SD, ya ibadah sedikit tapi banyak mainnya. Setelah sanawiyah, banyak pacarannya. Kecil-kecil sudah jadi manten. Aliyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. Waduh. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaikan dia ibadah terus menerus tanpa berhenti selama 84 tahun lebih. Karena 1000 tahun itu kalau dikonversi sama dengan 84 tahun. Coba bayangkan. Besar enggak? Hebat enggak bulan Ramadan? Hebat. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Sebagian cerita, tapi ada yang menyatakan cerita ini dhaif. Kalau kita melihat misalnya di dalam kitab Durarul Mansur, misalnya dikarang oleh Imam Asyuyuti itu diceritakan begini. Dulu ada orang itu namanya Sama'un. Itu keturunan apa disebut namanya Bani Israel. Kalau kita bilang Samson. Nah, Sama'un itu berjuang. Itu juga diikuti dalam kitab Durratun Nasihin. Sekali lagi saya tidak tahu ini kesahihan cerita ini. Cuma saya ceritakan saja. Di dalam kitab Durratun Nasihin juga diceritakan ada orang yang namanya Sama'un itu berjuang. Berjuang ini senjatanya itu rahang unta. Senjatanya rahang unta. Nah, dia berjuang selama berapa? 1000 bulan. Nah, setelah perang 1000 bulan ini, kalau dia itu ketemu dengan musuh, dipukul dengan rahang unta ini, mati musuhnya. Kalau dia lapar, ternyata rahang itu keluar daging yang masak dimakan. Butuh nasi keluar dari rahang ini. Ceritanya begitu. Sampai pada akhirnya Sama'un ini atau Samson katanya orang Indonesia, dia ini tidak bisa dikalahkan lalu musuh mikir. Nah, ada seorang raja punya anak perempuan. Bilang sama si anak perempuan, "Wahai ayah, engkau tidak bisa mengalahkan yang namanya laki-laki yang namanya Sama'un itu. Kecuali saya yang bisa mengalahkannya." Apa katanya? "Sudah, saya akan menangkap Sama'un itu. Saya dibantu dibuatkan tempat untuk berteduh yang didesain seperti istana di tengah hutan, di tengah padang Sahara. Dan saya siapkan pakaian-pakaian yang mewah dan hiasan yang lengkap dan peralatan-peralatan yang istimewa." Singkat cerita, dibuatlah. Nah, setelah itu ternyata si Sama'un itu datang. Si Sama'un datang, bilang si perempuan kepada Sama'un. Yang namanya perempuan itu siapa? Nur Laila. Kalau Indonesia bilangnya apa? Delaila. Nah, katanya Nur Laila bilang, "Wahai Sama'un, ayo kita berjuang bareng. Saya punya harta banyak. Mari kita menegakkan kebenaran bersama saya." Pertama kali si Sama'un itu menaruh curiga. Jangan-jangan ini perempuan ini menjebak saya. Singkat cerita,
si perempuan itu mengikuti perjuangan itu, akhirnya percaya si Samaun itu. Nah, setelah percaya, lalu dia itu bareng, lalu si perempuan itu tanya, apa rahasianya kamu kok bisa dahsyat semacam itu? Ketika kena tangkap rantainya langsung lepas. Ketika sekali mukul itu langsung musuh hancur. Apa rahasianya? Apa katanya si laki-laki ini yang namanya Samaun ini membuka rahasia. Di ubun-ubun saya ini ada rambut. Kalau rambut ini selama ada, maka saya punya kekuatan yang dahsyat. Tapi kalau rambut ini sudah habis, maka tidak bisa. Singkat cerita, ketika tidur dicabut. Nah, setelah bangun, lalu dia itu setelah tidur lalu minta kepada pasukan supaya ditangkap. Begitu ditangkap, dia dirantai, diborgol, nggak bisa berbuat. Karena sudah apa? Kesaktiannya sudah habis. Singkat cerita, lalu dia ditahan, kemudian di depan matanya diberi panas api sehingga buta. Singkat cerita, lalu dia itu sadar bahwa dirinya salah, tapi pada berhasil menghancurkan musuhnya, tapi tidak sedahsyat seperti sebelumnya. Nah, singkat cerita, kisah ini dikisahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu bilang, bagaimana dengan umat saya? Kan umat saya itu tidak bisa berjuang selama 1000 bulan. Karena umatku rata-rata antara 60, 70, nggak nyampe 80. Nah, maka umat Nabi Muhammad diberi karunia yang namanya Lailatul Qadar, yang ketika orang itu mendapatkan Qadar, nilainya sama dengan orang yang berjuang yang namanya Samaun selama 1000 bulan. Nah, jadi bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar itu? Pada malam tanggal 21, malam 23 dan malam 25. Memang ulama beda pendapat. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu menjelaskan perbedaan ulama itu pendapat ada 40 pendapat. Tapi berdasarkan hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil 10 yang terakhir. Artinya 21, malam 23, 25. Maka di masyarakat ada tradisi malaman gitu ya. Biasanya pada tanggal 20 Ramadan mereka atran. Tanggal 22 mereka atran. Tanggal 24 mereka atran. Apa tradisi itu? Itu tradisi yang dibuat oleh Sunan Bonang, bagaimana masyarakat satu sama lain itu saling mencintai, masyarakat saling menyayangi, saling memberi hadiah, karena tahadaya tahaba, karena saling memberi akan melahirkan kecintaan, sehingga nilai sedekah yang diberikan pada malaman itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Coba sampai di surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Hafal sampean. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa kata Allah? Aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Adalah satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu malaikat-malaikat turun, dan juga malaikat Jibril turun dengan izin Allah untuk menetapkan urusan-urusan. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Dua malam. Di sini tegas sekali, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, berarti apa? Bulan Ramadan, malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung. Karena malam itu yang terjadi di bulan Ramadan yang namanya Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya lebih baik daripada 11 bulan,
tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka karena itu sangat agung di bulan Ramadan ini. Itu kelebihan dan keagungan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain yang tidak ada di bulan Rajab, yang tidak ada di bulan Sya'ban, tidak ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan Dzulqa'dah, dan tidak ada di bulan Dzulhijjah, dan begitu bulan-bulan yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, Pak. Di bulan Ramadan itu orang dipermudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipermudah di bulan-bulan yang lain. Coba sampean lihat. Yang dulunya orang tidak pernah jamaah Isya, di bulan Ramadan berjamaah. Iya, Pak ya? Padahal dulu coba lihat Masjid Darul Quran ini. Sulit mencari orang jamaah di bulan di waktu-waktu Isya kan? Waktu Maghrib sedikit, waktu subuh sedikit. Coba di bulan Ramadan, masjid-masjid kan ramai orang jamaah salat Isya. Iya, Pak ya? Di bulan-bulan yang lain jarang orang qiyamul lail, jarang orang sholat sunat pada malam hari yang dilakukan di masjid. Tapi bulan Ramadan coba rame-rame mereka itu apa? Sholat tarawih. Iya, Pak ya? Nah, kemudian apa? Coba lihat. Di bulan Ramadan ini orang lihat apa? Sholat witir. Kan ya? Coba. Di malam-malam yang lain jarang orang itu baca Al-Quran bersama-sama. Tadarusan. Nah, coba mana saya mendengarkan sekarang tadarusan Al-Quran? Jarang. Tapi di bulan Ramadan sautan satu sama lain, musholla ke musholla, masjid ke masjid, orang baca Al-Quran tadarusan. Itu menunjukkan apa? Oleh Allah dipermudah orang itu beribadah kepada Allah. Nah, sebelum sahur sudah bangun, mereka sholat tahajud, sholat hajat, kemudian mereka datang ke masjid berjamaah bersama keluarga. Wah, itu kan hebat kan? Yang kedua apa? Coba di bulan Ramadan banyak orang bersedekah. paling tidak mereka ngirim kolak kan gitu ya. Kalau sampean baca Quran dikirimin kolak, atau sampean dikirimin kurma, dikirimin nasi dan macam-macam. Apalagi kalau sudah mulai tanggal 20 ke belakang, kita melihat di kota-kota orang memberikan makanan di pinggir jalan, di mana-mana. Iya, Pak ya. Nah, setelah itu apa? Suka silaturahim satu sama lain. Itu yang tak terjadi di bulan-bulan yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Karena banyak orang itu yang berbuat baik, di mana bulan itu oleh Allah dipermudah untuk berbuat baik, maka pintu-pintu surga ini seakan-akan dibuka. Pintu-pintu kebaikan menuju surga itu dibuka. Dan di waktu yang sama oleh Allah itu diperkecil orang itu berbuat maksiat. Coba, orang itu kan malu. Mau joget-jogetan di bulan Ramadan, malu. Iya, Pak ya. Mau judi di bulan Ramadan. Ada sih, tapi nggak banyak, nggak seperti kayak hari-hari biasa gitu kan. Malu orang gitu. Mau bertengkar di bulan Ramadan, malu. Ramadan maksud mau bertengkar itu, malu. Maka volume maksiat itu akan mengecil. Karena volume maksiat itu mengecil, maka seakan-akan pintu neraka itu ditutup. Nah, karena kebaikan itu dibuka lebar-lebar dan pintu maksiat itu diperkecil, maka setan tidak ada luasa menggoda manusia. Seakan-akan apa? Diborgol. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Ketika bulan Ramadan itu tiba, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan setan diborgol. Itu yang terjadi di bulan Ramadan yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Tidak terjadi di bulan Muharram, tidak terjadi di bulan Safar, tidak terjadi di bulan Rabiul Awal, tidak terjadi di bulan Rabiul Akhir, tidak terjadi pada Jumadil Ula, tidak terjadi di Jumadil Akhir, tidak terjadi. Dengan kondisi semarak keagamaan itu sangat tinggi. TV-TV itu menyiarkan
apa dai kondang, apa namanya kultum, ceramah, ya nggak ada di bulan-bulan yang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dan puasanya itu betul-betul puasa, tidak makan dan tidak minum dan tidak mengerjakan perbuatan maksiat dan banyak beribadah kepada Allah dan hatinya selalu zikir kepada Allah, dan semua itu dilaksanakan karena iman kepada Allah, karena iman bahwa Allah mengetahui apa yang dia kerjakan, karena iman bahwa Allah akan membalas apa yang dia kerjakan, dan dia karena iman nanti bahwa di akhirat kelak akan melihat balasannya apa yang terjadi, maka dosa-dosa sepanjang tahun itu akan diampuni oleh Allah berkenaan dengan dosa kecil, bukan dengan dosa besar. Kalau mencuri ada hukuman sendiri, zina ada hukuman sendiri, ngerasani orang lain lagi, mau fitnah orang lain. Tapi dosa-dosa kecil yang dilakukan sepanjang tahun, ketika dia puasanya itu betul-betul dia itu tidak makan dan tidak minum, dan kemudian menghindari segala perbuatan maksiat, banyak ibadah kepada Allah dan hati selalu ingat kepada Allah, dan dilakukan dengan semata-mata karena iman kepada Allah, karena semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosa yang dia lakukan sepanjang tahun akan diampuni oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang datangnya Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahkan muttafaqun alaih, karena sama meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Kemudian yang kelima, orang yang beribadah di bulan Ramadan ini, mulai dari ibadah dia sholat jamaah, tarawih, witir, tadarus Al-Quran, silaturahim, sedekah. Ketika dia itu dilaksanakan karena iman kepada Allah dan dilaksanakan karena mengharapkan ridha Allah, dia akan menghapus dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Maka karena itu ketika dia berpuasa dan ibadah, maka bersih betul. Yang pertama dibersihkan oleh apa? Oleh puasa. Yang kedua dibersihkan oleh apa? Dengan ibadah. Ya betul apa? Ketika bulan Syawal, maka dia kembali suci, kembali bersih dari dosa. Aidil Fitri, kembali kepada kesucian. Kayaumin waladathu ummuhu. Dia kembali seperti waktu dia dilahirkan tanpa dosa. Maka kita ketika bulan Syawal itu, Lebaran disebut apa? Aidil Fitri, artinya apa? Kembali kepada fitrah. Kembali kepada apa? Kesucian. Kembali kepada apa? Kembali tanpa dosa. Nah, ke dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang datangnya dari Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, diniatin semata-mata karena Allah dan tata caranya sesuai dengan ketentuan Allah, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahkan muttafaqun alaih, karena sama meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nah, dasar enggak kira-kira? Dasar. Maka karena itu, walaupun ini hadisnya sahih ya, apa hadisnya itu ada yang menyatakan hadis ini dhaif ya. Katanya apa? Bulan Ramadan apa katanya? Awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Walaupun ini hadis ini ada yang khilaf
para muhaddisin, ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan dhaif. Tapi karena fadhil amal saya gabungkan saja. Maka dengan demikian awal dari Ramadan itu adalah rahmat. Kenapa? Karena kita dipermudah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita ini dipersempit untuk berbuat maksiat. Dan tengah-tengah Ramadan akan mendapat pengampunan dari Allah. Karena kita sudah banyak berbuat baik, sudah banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah. Ketika dilanjutkan dengan ibadah, apalagi mendapatkan Lailatul Qadar, apa? Itkun minan nar. Maka kita bebas dari api neraka. Maka karena itu kewajiban kita ini bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan ini. Maka orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Kalau dia itu ternyata tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, dan tidak menjadikan Ramadan itu sebagai momen untuk mendapatkan rahmat dari Allah, tidak menjadikan momen untuk bebas dari api neraka, maka dia adalah orang yang sangat rugi. Maka orang-orang yang kaya itu, yang punya uang, ketika bulan Ramadan pergi kemana? Pergi ke Mekah. Dia ibadah umrah. Dia umrah. Lalu apalagi dia itikaf di Masjidil Haram. Karena itikaf di Masjidil Haram itu sama nilainya dengan itikaf ini 100.000 kali. Jadi kalau itikaf di sana umpamanya itu 1 hari 1 malam, sama dengan itikaf di Masjid Manarul Quran ini 100.000 tahun. Apa 100.000 hari. Wah, dahsyat kan? Kalau berjamaah di Ketornon ini mendapat berapa? 27 lipat. Coba bayangkan. Kalau sehari semalam dia itu berjamaah terus, maka dia akan mendapatkan pahala ketika masjid itu, Masjid Kotornon, Masjid Manarul Quran ini berapa? 459. Karena 17 kali 2, 7. Nah, kalau dia itu jamaahnya di Masjidil Haram, berapa berarti? 459 kali 100.000. Berapa hitung sendiri, saya nggak tahu itu. Berapa miliar itu? Nggak tahu, udah hitung sendiri oleh sampai itu berapa itu. Coba bayangkan. Kalau ia berjamaah di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali lipat. Jadi kalau sholat duhur di sini berarti dapat berapa sholat duhurnya? Berarti 4 kali 2. Berarti 100 berapa? 108. Nah, 108 kalau Masjid Nabawi berarti berapa? Kali 1000. Berarti 108.000 duhurnya saja. Nah, coba bayangkan. Maka orang yang punya uang rame-rame mereka itu umrah. Dengan harapan mereka itu bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Raudhah, bisa berdoa di Raudhah, bisa ziarah pada kuburan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu dia bisa umrah, dia bisa tawaf di Mekah, bisa sa'i. Kemudian dia bisa sholat jamaah di Masjidil Haram, bisa itikaf di Masjidil Haram, bisa sholat tarawih di Masjidil Haram, bisa sholat witir di Masjidil Haram. Kemudian mereka berdoa di Raudhah, doa di Multazam, subhanallah. Yang kayak sampai nih santri-santri ini belum punya uang, belum, tapi nanti insya Allah kaya, amin. Nah, biasanya meramaikan masjid-masjid. Nah, untuk apa? Ya untuk mengganti itu. Untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak bisa dilakukan di Mekah dan di Madinah. Nah, di siapa? Sholat jamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran. Nah, itu kenapa? Untuk meraih keagungan dan keistimewaan Ramadan. Nah, semoga kita semua yang hadir di masjid ini
dan pemirsa dimanapun Anda berada, oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan iman yang mantap, diberikan keyakinan yang mendalam, sehingga mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menjadikan momen kita itu menjadi orang yang beramal soleh karena iman kepada Allah, karena semata-mata merupakan ridha dari Allah, sehingga Allah akan berikan hayatan thayyibah, hidupan yang menyenangkan, dan di akhirat nanti diberikan balasan yang lebih banyak dari apa yang kita kerjakan, sehingga diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.